Hai sahabat Kompas TV, bertemu lagi bersama saya Dea Davina. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Selasa 20 September 2022 hanya di Top 3 News Kompas TV. Masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB hari ini berunjuk rasa di Kota Jayapura. Mereka menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Setelah sempat dihadang polisi di sejumlah titik, massa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB berkumpul di lokasi demo di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa sore. Usai menyampaikan pernyataan sikap, massa kemudian membubarkan diri. Seorang koordinator aksi demo pendukung Gubernur Papua ditangkap polisi karena mengganggu lalu lintas di Abepura, Jayapura. Selain itu, 3 orang lainnya ditangkap karena kedapatan membawa miras dan senjata tajam. Ditemukan beberapa alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti miras, kemudian sajam, ketapel, ya kemudian panah. Sesuai dengan kesepakatan itu tidak digunakan dengan permohonan mereka di Polresta. Tapi ini masih ditemukan di wilayah Sentani dan juga di wilayah Kota Jayapura. Ini yang kita kenapa lakukan pencegahan agar tidak masuk upaya memprovokasi. Komnas HAM menemukan adanya dugaan penyiksaan dan perencanaan pembunuhan dalam kasus mutilasi warga di Papua. Hasil temuan ini berdasarkan investigasi kasus mutilasi warga di Papua oleh prajurit TNI dan sipil. Komnas HAM menyebut telah menyaksikan langsung hasil rekonstruksi 50 adegan kasus mutilasi warga di Papua yang dilakukan oleh 6 anggota TNI dan 3 warga sipil. Komnas HAM juga telah memeriksa penyidik polisi, TNI, pihak keluarga korban, dan 6 orang tersangka terkait kasus ini. Hasilnya, Komnas HAM menemukan ada dugaan perencanaan pembunuhan dan dugaan penyiksaan yang dilakukan tersangka kepada korban. Perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Ini kalau kawan-kawan membaca Convention Against Torture, di sana intinya di sana. Terus kemudian bagaimana proses penegakan hukumnya? Yang lain adalah kami mendapat juga bukti komunikasi dan kesesuaian terhadap perencanaan. Artinya ada bukti-bukti yang didapat dari handphone dan kemudian memang ada dugaan perencanaan melalui memiliki catatan pelanggaran disiplin. Jadi sebelum peristiwa mutilasi ini pelaku juga ada yang sudah mendapat atau kemudian memiliki rekor buruk lah gitu soal pelanggaran disiplin. Ketua Dewan Pers Azumardi Azra hari ini dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Muhadjir Effendi. Jenazah Ketua Dewan Pers Azumardi Azra tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Dipimpin oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, jenazah Azumardi dimakamkan secara militer. Setelah prosesi tabur bunga oleh pihak keluarga almarhum, seluruh pelayat yang hadir kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Azumardi Azra. Sejumlah tokoh menghadiri upacara pemakaman Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu, seperti mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya Dea Davina pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.